Abdullah bin Amr bin Al-As, nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wail bin Hisham bin Suwaid bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dan beliau ini masyhur dengan kunyah ya, atau mendapatkan kunyah, berkunyah dengan Abu Muhammad. Beliau dilahirkan di Makkah 7 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan dahulu nama aslinya adalah Al-As, yaitu seorang yang pelaku maksiat. Al-As, Asi artinya pelaku maksiat. Kemudian setelah dia masuk Islam di tahun 7 Hijriah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Abdullah, sehingga dulu nama aslinya adalah Al-As bin Amr bin Al-As. Kemudian diganti dengan Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhuma adalah seorang sahabat yang masuk Islam di tahun 7 Hijriah, dan keislaman Abdullah bin Amru bin Al-As lebih dahulu daripada keislaman bapaknya. Meskipun di tahun yang sama, tahun 7 Hijriah. Bapaknya Amru bin Al-As masuk Islam ketika masa perjanjian Hudaybiyah sebelum terjadinya Fathu Mekah, yaitu di tahun 7 Hijriah. Bersama dengan rekan-rekannya yang senior, yaitu Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Amr bin Al-As lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang yang ahli ibadah. Beliau banyak berpuasa, beliau banyak salat malam, dan beliau adalah ulama di kalangan para sahabat. Di zaman jahiliyah, Abdullah bin Amr bin Al-As sudah memiliki kemampuan untuk menulis, bahkan menguasai bahasa Suryaniyah. Dan beliau pernah minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Beliau mengikuti banyak peperangan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan biasa membawa 2 pedang. Di perang Yarmuk, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, Abdullah bin Amr bin Al-As ikut dalam peperangan di sana, dan beliau memegang panji perang Yarmuk. Dan di perang Siffin tahun 38 Hijriah, tahun 35 Ali diangkat menjadi khalifah, 36 terjadi perang Siffin, tahun 36 terjadi perang Jamal, 37-nya terjadi perang Siffin. Tahun 37 Hijriah itu, maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini berada di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, karena bapaknya Amr bin Al-As itu berada di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bapaknya Amr bin Al-As meminta dia agar ikut bergabung di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dari golongan orang-orang Syam. Sebagaimana Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As agar mentaati bapaknya. Maka di saat itu Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti bapaknya dengan bergabung di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian perang Siffin tahun 37 Hijriah itu berhenti dengan tahkim dari 2 orang, yaitu Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi wakil dari Ali bin Abi Thalib, dan Amru bin Al-As wakil dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ikut pula dalam perang itu adalah anaknya Amr bin Al-As, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As memiliki 2 hal yang paling dia cintai. Yang pertama adalah as-sadiqah, dan yang kedua adalah wahad. As-sadiqah adalah sahifah, adalah kitab yang berisi 1000 hadis. Ini menjadi dalil bahwasannya hadis Nabi SAW telah ditulis sejak zaman sahabat, meskipun tidak semua sahabat itu menulis. Hanya sebagiannya, diantaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau juga menyukai atau mencintai al-wahad. Al-wahad adalah sebidang tanah pemberian dari bapaknya Amr bin Al-As yang sangat dia senangi. Di akhir usianya Abdullah bin Amr bin Al-As beliau buta, kehilangan penglihatannya.
Beliau wafat di Mesir, ya. Sebagian mengatakan wafat di Syam, sebagian mengatakan wafat di Makkah, ya. Tapi yang kuat insya Allah beliau wafat di Mesir di tahun 65 Hijriah di usia 72 tahun. Dan beliau telah meriwayatkan 700 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai kitab, diantaranya dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebanyak 7 hadis, dan diriwayatkan oleh Bukhari secara menjadi 8 hadis, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara menyendiri ada 20 hadis, ya. Dan salah satu adalah hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini.